Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rubani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita, yaitu majelis bahasa Arab. Yang tentunya ketika kita belajar tentang bahasa Arab seperti ini, ya maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kebaikan yang Allah berikan kepada bahasa Arab itu juga Allah limpahkan kepada kita. Misalkan apa? Misalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mengabadikan bahasa ini menjadi bahasa kitab sucinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bahasa Arab ini dengan menjadi kitab sucinya, maka tatkala kita mempelajari bahasa Arab, kita juga memohon kepada Allah agar kita diberikan kemuliaan tersebut. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga bahasa Arab ini tetap kekal sampai hari kiamat, sementara bahasa-bahasa yang lainnya sudah banyak yang mengalami perubahan, bahkan banyak yang punah, maka kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mempelajari bahasa Arab ini, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita yaitu kekekalan ataupun keistiqomahan kita di dalam menjalani kebaikan-kebaikan. Ya, itulah yang kita harapkan para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita menata hati kita, menata niat kita agar segala kebaikan bisa kita raih dengan kita belajar bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita, kita sampai kitab jilid yang kedua. Kitab jilid yang kedua, kemudian kita sudah masuk pelajaran ke-23 dan insya Allah saat ini kita akan masuk kepada latihan ke-8. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya ya. Kitab jilid kedua halaman 158 ya. Halaman 158 kitab jilid 2 latihan ke-8. Dalam latihan ini, mu'allif menyampaikan kepada kita ta'ammal al-misal. Ya, renungkanlah contoh. Tsumma akmil al-jumal al-atiyah. Kemudian lengkapilah kalimat-kalimat berikutnya. Biwada'il kalimatil lati bainal qausaini. Dengan meletakkan kata yang ada di dalam kurung fil farwat di tempat yang kosong. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya adalah qultu lil mudarrisi. Ya, qultu lil mudarrisi. Ini adalah bentuk tunggalnya, saya katakan kepada Pak Guru. Nah, saya telah berkata kepada Pak Guru. Lalu kemudian ketika ini berubah menjadi jamak mudzakkar salim maka qultu lil mudarrisi. Nah, saya telah berkata kepada para guru laki-laki. Nah, ini sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan perubahan ini. Ketika jamak mudzakkar salim seperti ini mudzakkar salim seperti latihan kelima Jadi ketika dia majrur kalau tunggal tanda dengan kasroh lil mudarrisi, kalau marfu'nya kan mudarrisu Nah, ini marfu'nya dengan lil mudarrisi. Nah, kemudian kalau di sini yang jamak mudzakkar salim dia ketika marfu' dengan al mudarrisun tandanya waw, kalaupun dia majrur tandanya ya. Jadi lil mudarrisi. Nah, sekarang di latihan ini, latihan ke-8 ini, di sini juga dalam konteks dia majrur Di sini ada lam lam harfu jar, maka menjadikan kata ini menjadi majrur didahului oleh harfu jar. Sehingga dia tanda jarnya di sini kalau tunggal lil mudarrisi kasroh, kalau jamak lil mudarrisi yaitu ya. Nah, kita sekarang sudah ada di dalam tanda kurung ini adalah bentuk-bentuk jamak mudzakkar salim yang dia itu marfu Kalau kita masukkan kepada kalimat, tinggal dilihat kalimatnya, maka di sana kalimatnya ini adalah kalimat-kalimat yang mengharuskan kata jamak ini menjadi majrur karena didahului oleh harfu jar. Di sini ada an, kemudian ada bi, ada li, ada min Nah, kemudian ini ada li juga di sini sehingga gini menjadi kalimat
jamaknya nanti akan menjadi majrur. Nah, untuk itu silakan ya ini dikerjakan, insyaallah mudah sekali ya, sebagaimana latihan sebelumnya ya. Jadi bahwasannya kalau latihan sebelumnya dia adalah mudhof ilaih ya, maka kemudian di sini adalah langsung didahului oleh harf jar ya. Nah, didahului harf jar ya, maka tinggal diubah saja ini ya, yang dari marfu tandanya waw diganti dengan ya. Nah, begitu saja. Baik, mudah ya insyaallah. Nah, tinggal langsung kita kerjakan saja ya. Baik, nomor 1 ya. Nah, nomor 1. Abhatsu anil mudarrisina ya, dari al mudarrisina menjadi al mudarrisina. Kadang-kadang dia majrur ya. Saya mencari para guru laki-laki ya. Abhatsu anil mudarrisina. Nah, ishtaraitu hadzal kitaba ya, saya telah membeli kitab ini bi khamsun, ini marfu dimasukkan sini ada bi menjadi majrur menjadi bi khamsina rialan ya, dengan 50 real. Nomor 3, qultu lil dari muhandisun kita masukkan lil menjadi majrur jadi lil muhandisin ya. Qultu lil muhandisin ya, saya telah berkata kepada para insinyur. Nah, lalu keempat, sami'tu hadzal khabara, saya telah mendengar berita ini min dari al-mudarrisun ya, dari al-mudarrisun. Ketika ditambahkan min di depannya maka ini menjadi al-mudarrisin ya. Minal mudarrisin ya, saya telah mendengar berita ini dari para guru laki-laki. Terakhir yang kelima ya, hadhihi al-jaizatu litulabi al-mujtahidin. Nah, di sini al-mujtahidin dia ini adalah naat dari at-tulab ya, dan dia bentuknya adalah jamak mudzakkar salim ya. Dan tulab di sini karena ada harfu jamaknya maka dia majrur litulabi. Nah, maka naatnya juga ikut majrur jadi al-mujtahidin ya, ditambah dengan wawunya diganti dengan ya. Dan jelasnya insya Allah. Alhamdulillah kalau mudah. Nah, kita sekarang lanjut kepada latihan berikutnya. Nah, di latihan yang ke-9 di sana mu'alif menyampaikan kepada kita ya, iqra' ma yali summa uktub ma'a kitabatil a'dad al-waridah fihi bil huruf ya. Bacalah yang berikut ini, kemudian tulis ditulis bersama dengan penulisan bilangannya itu. Bilangan yang ada dalam kalimat ini ditulis dengan huruf ya. Jadi terus ulang, nah harus angka-angka yang ada di sini diganti dengan huruf ya. Baik, nah itu aja. Coba sekarang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya ketika nanti mendapatkan di sana ada bilangan yang menggunakan format atau menggunakan susunan seperti jamak mudzakkar salim ya, maka tentunya harus diperhatikan mana marfu, mana mansub, dan mana majrurnya. Baik, silakan para pemirsa dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Nah, kalau sudah ya, coba sekarang kita cocokkan jawaban-jawabannya ya. Baik. Ya, buatkan untuk penulisannya. Baik, kita tulis di sini jawaban-jawabannya ya. Langsung aja kita tulis. Untuk yang pertama,
Baik. Indi, saya memiliki 50 rialan. Nah, 50 ini bahasa Arabnya apa? Ya, kalau dia marfu maka dia khomsun. Nah, kalau kemudian dia apa namanya? Majrur atau mansub maka dia khomsin. Nah, ini gimana bacanya? Nah, di apa namanya? Dia posisinya apa di sini? Ya, dia posisinya adalah mubtada ya, mubtada yang diakhirkan karena ini adalah khobar yang diawalkan. Ya, maka karena mubtada dia marfu, maka dibaca dengan khomsun ya. Nah, kita tulis jawabannya yaitu khomsun. Jadi ini khamsuna riyal. Nah, baik. Langsung yang ke nomor 2. Ro'a itu, nah, sama saya telah melihat 50 taliban fil qahati. Ya. Saya telah melihat 50 siswa di aula. Nah, dari sini ini sama-sama 50-nya, tapi kita menulis bahasa Arabnya berbeda. Ya. Coba diperhatikan di situ ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ya, bahwasanya yang pertama tadi dia posisinya adalah mubtada ya, sehingga dia marfu. Adapun di sini dia sebagai karena ro'a itu di sini ada fi'il dan kemudian sudah ada fa'ilnya, maka di sini menjadi maf'ul bih. Nah, maf'ul bih dia menjadi mansub ya, mansub. Maka dia ditulisnya dengan tandanya ya, dimansub ya. Ro'a itu khamsina taliban fil qa'ati. Nah, jadi meskipun sama-sama 50 tapi tulisan beda ya, karena beda kedudukan. Nah, baik, berikutnya Ishtaraitu hadal mu'jama, ya, saya telah membeli kamus ini bi, ya, ada bi di sini ya, dengan 50 dolar. Nah, maka di sini karena 50 ya, dia ada bi di depannya maka dia menjadi majrur. Nah, majrur berarti apa? Jawabannya yaitu dengan tanda dengan ya ya. Nah, bi khamsina ya. Jadi seperti itu. Ishtara itu hadal mu'jama bi khamsina dolar. Baik, yang berikutnya yang keempat ya. Qara'tu, nah, saya telah membaca 60 ya, safhatan halaman. Ya, 60 berarti dia apa? Karena di 60 dan di sini ada qara'tu ya. Qara ini jadi fi'il dan fa'ilnya maka di sini maf'ul bih. Maf'ul bih dia mansub ya. Nah, karena dia mansub maka dia ditandai dengan yaitu dengan ya ya. 60 adalah sitina. Baik, jadi qara'tu sitina safhatan. Baik. Lanjut, kemudian yang kelima. Fi hadhil majallati ya, fi hadhil majallati 40 safhatan, 40 halaman. Jadi di majalah ini ada 40 halaman. Nah, di sini karena diawali dengan fi hadhil majalah, maka dia sebagai keterangannya dorof, maka dia adalah khobar yang muawwal, khobar yang didulukan. Ya, berarti di sini harus menduduki sebagai mubtada'nya dan dia dibaca marfu ya, dibaca marfu. 40 berarti arbauna. Arbaun. Baik. Nah, ini ya jawabannya. Jadi fi hadhil majallati arbauna safhatan. Nah, halaman soal berikutnya yang nomor 6. Ini butuh penjelasan ya. Baik. Ini
Kalau kita menambahkan angka satuan di belakang, kalau tadi kan puluhan kan jelas ya, dia menggunakan kaidah seperti apa kaidahnya, jamak mudzakkar salim ya. Nah, sekarang kalau ada tambahan satuannya seperti ini bagaimana menyebutnya? Ya, menyebutnya ini ya sesuai dengan kaidah dengan bahasa Arab yang nanti insya Allah akan kita pelajari lebih detail di pelajaran 24 ya. Di pelajaran ke-24 setelah selesai pelajaran ini akan dijelaskan lebih detail di sana. Nah, adapun sekilas di sini, maka di sini ketika ya, secara ringkasnya saja ya, secara ringkasnya bahwasanya kalau ada bilangan dari 11 sampai 19 ya, 11 sampai 19, maka di sana itu mabni al fathah ya, ada asyara, isna asyara dan seperti itu. Nah, jadi mereka tidak berubah ya. Dari 11 sampai 19 kecuali yang 12. Nah, 12 nanti bisa isna atau isnata sesuai dengan bendanya atau jenis mudzakkar muannasnya. Nah, kalau di atasnya itu dari 21 ya, 20 sampai yang selain 21 sampai 99 ya, yang selain puluhan ya, selain 20, 30, 40 yang setelah itu berarti ada angka satuannya ya, maka itu ditulisnya nanti ya disebutkan angka satuannya dulu ya, satuannya dulu misalkan di sini 9 dan ya 20. Nah, dalam penulisan angka satuan ini maka di sana ada kaidahnya. Ya, kaidahnya pertama lihat kedudukannya dulu. Kalau dia marfu ya maka dia tulis dengan dhammah ya. Kalau dia majrur ya dengan kasrah, mansub dengan fathah. Dan kemudian dari segi mu'annas mudzakarnya ya, laki atau perempuannya ada tak marbutahnya ataukah tidak ya. Nah, ketika penyebutan untuk 1, 2 sesuai dengan bendanya ya. Kalau 3 sampai 9 maka berkebalikan. Ya, kalau bendanya di sini yauman ya, di sini berarti laki-laki ya, maka nanti angkanya di sini adalah perempuan. Nanti insya Allah lebih detail akan kita jelaskan di pelajaran yang ke-24. Nah, sekarang kalau seperti ini kita mungkin bisa melihat contohnya yang di bacaan ya, di bacaan misalkan kita bisa melihat contoh di bacaan. Nah di sini ya, ketika di sini disebutkan walakini aroh ya, ini di awal bacanya. Nah, bisa dilihat di bukunya halaman ya, halaman 154 ya, halaman 154. Nah, di sini kan ditulis walakini aroh khamsatan wa ishrina thaliban. Nah, jadi di sini juga ya, ketika dia kenapa dibaca fathah ya, karena dia adalah maf'ul bih ya, mansub kedudukannya ya, mansub jadi khamsatan, dan di sini kemudian ishruna juga ikut menjadi mansub jadi wa ishrina ya. Nah, di sini ada tak marbutah, kenapa? Karena di sini bendanya laki-laki ya. Jadi karena bendanya laki-laki ya, maka kemudian di sini perempuan untuk bilangan satuannya ya. Adapun untuk puluhannya tetap ya, khamsatan wa ishrina thaliban. Nah, mudah-mudahan bisa difahami, insya Allah nanti lebih paham ketika kita masuk kepada pelajaran setelahnya. Nah, di sini juga sama ya. Kalau tadi, nah ini thaliban ini laki-laki, bilangannya di sini adalah perempuan. Nah, kalau di sini bisa dilihat di sini. Nah, di sini di kalimat ini qara'na salasan wa khamsina safhatan ya. Jadi ada 3 dan 50, berarti 53 halaman. Nah, di sini safhatan yang ini adalah perempuan, maka bilangannya laki-laki tanpa tak marbutah ya. Nah, kalau kemudian ini kan posisinya dia kenapa tanwin fathah ya, karena dia maf'ul bih ya, mansub ya, qara'na. Nah, bedanya kalau dalam posisi marfu seperti ini, marfu ya. Fabaqiya sab'un wa thalathuna safhatan. Sab'un dia marfu karena dia menduduki ya posisi rafa ya. Jadi seperti itu ya. Nanti bisa dikerjakan dan semoga nanti bisa menjadi jawaban-jawaban dari apa yang kita kerjakan di latihan-latihannya. Baik, kita kembali kepada latihannya ya. Kembali kepada latihannya. Nah di sini, nah sekarang silakan dikerjakan ya. Ini dari
29, dan seterusnya. Baik, kalau sudah dikerjakan, langsung saja ya kita bahas jawabannya ya. Baik, atau kita bahas mungkin pada pertemuan setelahnya saja, pertemuan berikutnya. Baiklah para pemirsa sekalian, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini, dan insya Allah untuk jawaban dari nomor 6 sampai nomor 10 nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi demikian apa yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.